Perkenalkan, nama saya Stanley Dambujai. Saya mahasiswa aktif di salah satu universitas di Kota Studi Jayapura, dan saya bergabung dalam Suara Kaum Umum Katolik ini, di mana saat eh, saya melihat bahwa keberpihakan Gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Merauke yang saya lihat salah. Izin kakak saya akan cerita tentang Suara Kaum Awam Katolik ini dibentuk ini tahun 2021 bulan Januari. Itu ada beberapa senior kami yang membentuk Suara Kaum Am Katolik ini karena kami dan kakak-kakak melihat bahwa ada keganjalan, ada suatu masalah yang dihadapi oleh khususnya kita umat Katolik di kelima keuskupan yang ada di atas Papua, dan kami sebagai awam Katolik harus bersuara, istilahnya harus gereja mendengar suara-suara umat. Uh, Ajaran sosial gereja sudah mengajarkan seperti begitu. Suka duka umat adalah suka duka gereja. Maka dari tahun 2021 itu kami membentuk Suara Kaum Umum Katolik. Kami memprotes atas keberpihakan hierarki gereja dalam hal ini, mm, para imam yang salah, tidak seperti jalan Yesus Kristus, suara kenabian dari Yesus, itu kami protes. Untuk lebih spesifiknya, kenapa kami dari tahun 2024 sampai sekarang 2026 ini kami lakukan aksi, itu atas dasar keberpihakan Uskup Agung Merauke dalam hal ini. 2024 waktu proyek strategi nasional ini datang pertama kali di Merauke, di Kampung Wogekel. Beberapa bulan kemudian Uskup Agung Merauke dia membuat suatu wacana atau jumpa pers yang menyatakan bahwa proyek ini adalah proyek kemanusiaan. Dan kami melihat bahwa uh, hierarki gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke ini salah. Dalam arti uh, suara kenabian dari Yesus itu tidak netral, tetapi berpihak kepada kaum yang lemah. Hari ini masyarakat adat di Merauke, mereka masih mempertahankan adat mereka dan tanah adat milik mereka. Dan Merauke itu adalah basis Katolik terbesar. Jadi yang melawan, yang bukan menolak program pemerintah, tapi mereka tidak mau menyerahkan tanah adat milik mereka, tetapi atas dasar wacana yang dibuat oleh Uskup Agung Merauke, kami melihat bahwa Uskup ini dia tidak membela umat atau kaum yang lemah, malahan membuka karpet merah untuk perusahaan dan juga negara masuk. Kalau untuk kami dari Suara Kaum Umum Katolik, kami mulai aksi 2024 itu sebanyak 16 kali, Kak. Dari Oktober kalau tidak salah sampai dengan Desember itu sebanyak 16 kali. Untuk tahun 2025 kami melakukan aksinya sebanyak 64 kali. Dan aksi kami yang biasa lakukan di beberapa keuskupan, bukan hanya di keuskupan Jayapura tetapi di Merauke dan juga di teman-teman dari Dekanat Wamena bisa melakukan aksi serupa. Kalau waktu kami melakukan aksi di Timika itu pada saat pentabisan Uskup Timika, Bapak Bernard Baru, itu memang ada pro dan kontra karena ada beberapa teman-teman juga ada yang suka dengan kami dan juga ada yang menolak dengan kegiatan kami. Tetapi kami hanya mau memberitahukan umat bahwa ajaran sosial gereja dan ensiklik Laudato Si itu harus dipertegakkan karena kami melihat bahwa gereja itu ada tiga unsur, dalam arti hierarki gereja Katolik, bangunan, dan juga umat. Bila tiga dari salah satu unsur ini luka, makanya gereja itu dipertanyakan. Pada hari ini, Keuskupan Agung Merauke dia telah mencederai ajaran sosial gereja. Makanya kami hanya menuntut suara kenabian dari Yesus Kristus yang harus dipertegakkan oleh Uskup-Keuskupan Agung Merauke. Tetapi kami dipertanyakan, Suara Kaum Katolik ini mereka menyuarakan apa sebenarnya. Kami hanya meminta uskup harus berpihak kepada umat yang lemah, umat yang termarginalkan, dan umat yang membutuhkan pertolongan dari suara-suara kenabian itu tersebut. Kalau untuk aksi kami, tujuan kami hanya meminta membuka ruang diskusi, berdialog, karena secara apa yang kami pikirkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM
hebat di atas tanah Papua, dan gereja harus berbicara ekosida, etnoside, spiritside, dan berujung ke genosida. Eksistensi orang asli Papua ini terancam di atas tanah Papua, dan gereja Katolik harus berbicara. Makanya kami meminta kepada seluruh imam di 5 keuskupan yang ada di tanah Papua, dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia, Duta Besar Vatikan yang ada di Indonesia, harus membuka ruang dialog supaya kami para umat, masyarakat adat yang terdampak langsung tanah-tanah adatnya dirampas secara paksa oleh negara dan juga perusahaan, dan juga para intelektual akademis yang ada di tanah Papua harus berbicara karena ini masalah serius. Makanya kami suara kaum Imam Katolik hanya mendorong itu. Dan kami meminta 3 uskup lagi orang asli Papua di 3 keuskupan itu, karena kami melihat bahwa dalam emosional orang Papua pasti dia punya hati ada untuk orang Papua. Makanya kami setiap minggu melakukan aksi, kami meminta kepada Bapak Paus Leo ke-14 harus menggantikan uskup di 3 keuskupan ini orang asli Papua. Mungkin kurang lebih jelasnya begitu. Ya, nanti kurang saya tambah lagi, Kak Hormat.